Selamat malam Bapak Ibu, Saudara, Shalom. Ya, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Saya akan share firman Tuhan, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Saya ajak kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-8. Matius 8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Matius 8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Saya akan baca untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara boleh membaca juga bersama-sama dengan saya. Matius 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara, malam hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema dalam bahasa Inggris Big Faith, True Faith, and True Faith, atau iman yang besar dan iman yang benar. Kemarin sebenarnya saya bergumul, mau saya ganti judulnya iman yang besar atau iman yang benar. Tapi kemudian saya berpikir begini, kalau atau itu jadi pilihan, dan ternyata bagian firman Tuhan yang kita baca ini tidak merujuk kepada pilihan, saudara-saudara. Jadi tetap pada tema iman yang besar dan iman yang benar. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita membaca bagian firman Tuhan ini dan saya melihat pada bagian komentar atau apa yang dikatakan oleh Tuhan ketika Tuhan Yesus itu melihat dan mendengar, menyaksikan sendiri bagaimana seorang perwira Kapernaum itu berkata-kata menjelaskan apa yang ada di dalam pikirannya, dan kemudian Tuhan berkata begini, ayat 10, "Aku berkata kepadamu," kepada semua orang yang mengikuti Yesus, murid-murid Yesus, orang-orang Yahudi yang mengikuti dia, yang percaya kepadanya, dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Nah, saudara, pernyataan Tuhan ini mengindikasikan. Yang pertama, bahwa iman itu ada ukuran indikasinya di mata Tuhan, walaupun kita tidak bisa membuat
ukuran atau tingkatan. Ya. Karena frasa iman sebesar ini. Jadi ada iman yang besar yang bisa dilihat oleh Tuhan dan dia nyatakan ini iman besar gitu. Jadi iman yang besar itu ada. Ya. Kemudian saudara, dari pernyataan ini juga Tuhan itu merespon dan menghargai iman. Gitu. Jadi kita melihat bahwa dari kisah seorang perwira di Kapernaum ini, Tuhan itu menghargai iman. Itu yang pertama kita lihat bagian ini, saudara. Lalu iman yang besar itu juga kemudian memberi dampak kepada orang yang memiliki iman. Itu gitu. Jadi kalau kita lihat ayat yang 13, setelah ada dua ayat yang merupakan ayat penyela gitu ya, Tuhan menyatakan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan orang-orang Yahudi, kemudian Tuhan berbalik bicara mengenai situasi yang dihadapi oleh perwira di Kapernaum ini, dan dia berkata, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa secara umum, secara teologis, kita itu harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Artinya, jadilah menurut apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tetapi menerjemahkan itu dalam hidup kita, itu tidak semata-mata artinya kita tidak perlu berpikir, tidak perlu bertindak, tidak perlu membangun diri kita, karena toh nyatanya nanti kan terserah kehendak Tuhan, begitu ya. Nah, dari kisah ini justru saya melihat bahwa apa yang menjadi iman dari perwira ini dan yang disebut oleh Tuhan adalah iman yang besar itu memberi dampak, dan Tuhan sendiri yang menyatakan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Nah, saya percaya bahwa apa yang dipercaya oleh perwira Kapernaum ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab kalau kita membaca di awal tadi, Tuhan Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Artinya Tuhan berkehendak untuk menyembuhkan. Tetapi Tuhan memberi respek terhadap keyakinan dari perwira Kapernaum ini, sehingga sebenarnya artinya adalah begini, kamu punya iman, kamu percaya kepadaku, dan ketika kamu percaya kepadaku itu, aku ini berkenan kepada imanmu dan aku mau melakukannya, tapi aku menyatakan bahwa itu jadi seperti yang engkau percaya. Nah, ini bukan merupakan kontradiksi antara apakah Tuhan itu melakukan apa yang kita inginkan atau yang Dia kehendaki. Melainkan menurut saya ya, ini penafsiran saya adalah bahwa iman perwira Kapernaum ini seturut dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan mengerjakannya di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, ini kira-kira kalau kita melihat bagian ini. Nah, saudara-saudara, sekarang kita melihat lalu seperti apa iman yang besar itu, saudara. Karena kita punya lagu ya. Kita ada lagu, saya lupa lengkapnya, tetapi ada satu lagu yang kadang-kadang saya sendiri agak merasa bagaimana ya saya mau mengucapkannya. Yang imanku tak perlu besar, sebutir pun dahsyat itu ya. Memang iman itu Tuhan berkata gini, iman sebesar biji sesawi. Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa berkata kepada gunung ini untuk pindah, dan dia akan pindah dan tercapai ke laut gitu. Nah, jadi memang betul bahwa kita tidak dipaksa untuk memiliki satu tingkat tertentu iman yang mungkin orang lain tidak punya, dan itu begitu besar sehingga kemudian kita tidak bisa mencapainya.
Tetapi bukan berarti kita kemudian berkata, ya saya memang lemah, saya mungkin iman saya kecil, jadi enggak apa-apa gitu. Nah kalau enggak apa-apa saudara, pada saat kita berkata enggak apa-apa, ya udahlah kecil saja. Tapi kecilnya itu berapa? Jangan-jangan kecil itu malah artinya tidak percaya saudara. Ya begitu. Jadi saya melihatnya sebagai sebuah bagian dari pergulatan pemikiran kita sebenarnya seperti apa. Tapi saya yakin bahwa kalau Tuhan menghargai iman yang besar dari perwira ini, maka kita bisa melihat dan meneladaninya. Nah saudara yang kasih Tuhan, lalu iman yang besar itu yang seperti apa? Iman yang besar adalah satu, iman yang percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Haleluya. Kita baca bagian dari ayat yang sebenarnya sudah kita baca, kita ulang ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Saudara, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Jadi gini saudara, perwira ini datang kepada Yesus ketika Yesus datang ke Kapernaum, lalu mendapatkan dia atau bertemu dengan Yesus dan memohon kepadanya. Memohon untuk Yesus menyembuhkan. Saya yakin saudara, perwira ini percaya bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Sebab kalau dia tidak percaya Yesus sanggup menyembuhkan, dia tidak akan datang kepada Yesus. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mengapa orang kadang tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan? Mungkin saja orang itu sebenarnya tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan sanggup nolong dia. Kalau urusan sakit, penyakit, kelemahan tubuh, kebanyakan orang tetap berdoa. Ya, Tuhan sembuhkan. Ya dia ke dokter, tapi dia percaya Tuhan sembuhkan. Tapi kalau masalah di luar itu, ada beberapa orang mungkin saja tidak bisa percaya begini. Apakah Tuhan sanggup mencukupi kebutuhanku? Karena memang Tuhan tidak bisa mengirim uang dari sorga ke bumi, karena di depan kita waktu kita berdoa. Bukan nggak bisa sih, tapi kalaupun benar-benar ada uang yang bisa diturunkan Tuhan dari surga secara mujizat dan di depan kita, tapi nomor serinya kan bukan cetakan Bank Indonesia gitu kan. Kalau bukan cetakan Bank Indonesia jadi uang palsu. Jadi dan orang percaya, gimana caranya Tuhan menolong saya? Nah, mungkin orang berdoa, tetapi apakah dia percaya Tuhan itu benar-benar sanggup? Ini masalah apa yang ada di dalam pemahaman dan keyakinan dia. Kalau seseorang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup, dia akan berdoa dengan sungguh-sungguh, dia akan berdoa dengan keyakinan, dia akan berdoa dengan percaya bahwa Tuhan memang sanggup untuk menolong dia. Saya rasa setiap orang yang bersungguh-sungguh akan kelihatan juga secara ekspresi, ya kan dia, betul ya. Jadi misalnya kita Rabu yang lalu kita buat menara doa sepanjang malam ya. Tapi puji Tuhan nggak suntuk Om. Jadi semalaman teman-teman youth membuat namanya semalaman ya. Jarang kita dengar sih doa semalaman, sebenarnya semalam suntuk biasanya. Tapi ya teman-teman senang ya. Dan kita sampai akhir, yang ngantuk-ngantuk ya lumayan sih. Tapi kemudian akhirnya kuat juga sampai 3:30. Nah waktu kita berdoa, saya melihat dan merasakan, karena saya bersama-sama teman-teman berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena menurut saya karena percaya. Sebab kalau nggak percaya, sebenarnya ngapain ya kita? Enak tidur loh, bener. Karena itu jam tidur. Hari ini mungkin tidak datang bukan karena nggak lagi percaya setelah berdoa dan kemudian doanya tidak dijawab sih ya.
Tapi hari ini mungkin gak datang, ya ada yang harus pulang ke kotanya seperti zaman Yusuf dan Maria untuk kalau mereka di sensus sekarang kita mau nyoblos karena nggak sempat ngurus pindah nyoblos ya kan. Ya, anak saya yang kedua tetap di Jakarta jadi dia hanya bisa nyoblos presiden ya nggak apa-apa. Tapi nggak bisa pulang karena rugi kalau pulang transport dan PP ya nggak cocok lah untuk itu gitu. Oke. Jadi waktu kita berdoa sungguh-sungguh. Waktu sekitar jam 2 begitu ya, kita mau setengah 2, kita mau masuk sesi ketiga, kita pikir puji Tuhan, tinggal sesi terakhir. Sesi terakhir udah cepet nih padahal. Kalau jam setengah 2, paling jam 2 selesai. Dan WL-nya ngajak nyembah panjang. Tapi semua bersuka cita, semua ikut memuji Tuhan. Sudah gitu, yang disuruh doanya panjang. Saya juga, waduh panjang, ternyata selesainya setengah 4. Dan setelah selesai, sebagian bisa pulang, sebagian nggak tahu Garut apakah ada yang harus tidur di sini karena kosnya udah ditutup. Tapi kita guyonan, mau dilanjutkan sekalian sesi keempat sampai pagi gitu. Ya terlepas dari semuanya itu, saya percaya bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan yang sanggup, maka kita sungguh-sungguh akan berdoa dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saya juga harus ngecek sih sebenarnya, apakah doa saya termasuk doa dari orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup. Kadang-kadang doa yang kita naikkan kemudian kita melihat sebagai sesuatu yang sebenarnya agak mustahil, kita sendiri mungkin agak ragu untuk mengucapkannya. Ya, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah merasakan begitu, tapi saya pernah dan sesekali ya gitu. Saya mau mengucapkan ini tapi Tuhan, saya mau minta ini tapi saya kok merasa ini mustahil. Jadi mau diucapkan atau tidak gitu. Biasanya kalau bergumulan gitu dan kemudian diucapkan agak gambling sih ya. Ya udahlah kalau Tuhan berkati, Tuhan jawab, puji Tuhan. Kalau enggak apa-apa, saya punya serepnya yaitu saya sedia untuk tidak dijawab oleh Tuhan. Oke, itu yang pertama Bapak Ibu, saudara, iman yang besar adalah iman yang percaya Tuhan sanggup. Yang kedua kita belajar dari perwira di Kapernaum ini, iman yang besar adalah iman yang percaya Tuhan berotoritas. Waktu Tuhan Yesus berkata, oke, saya akan datang untuk menyembuhkan hambamu, gitu ya. Kemudian ayat yang ke-8, dia langsung nyaut gini. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Nah kalau menurut penafsiran ini kan perwira bukan orang Yahudi, jadi mungkin dia merasa orang Yahudi itu menganggap orang bukan Yahudi kan sebagai kelas 2 Gentiles, kafir gitu ya. Jadi dia mencoba untuk ya oke lah saya menempatkan diri saya, Yesus kan orang Yahudi, saya kan bukan, jadi saya nggak layak kalau terima Yesus di rumahku. Nah, kemudian yang itu nggak masalah, terserah sih. Tapi kalau itu merupakan perasaan rendah diri sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau rendah hati oke. Oke. Nah, kemudian dilanjutkan ini, saudara-saudara. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dia perwira tapi dia bawahan karena pasti ada atasannya, minimal kalau dia orang paling tinggi di ketentaraan ya atasannya kaisar, tapi mungkin ada jenderal di atasnya gitu ya. Dia mungkin bukan orang nomor 1 di ketentaraan Romawi gitu. Dan di bawahku ada pula prajurit. Dan aku berkata, dan jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka dia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, dia datang. Atau kepada hambaku, kerjakan ini, maka dia mengerjakannya. Jadi perwira ini melihat gini, ketentaraan bagus sekali untuk menjelaskan mengenai otoritas.
Jadi dia udah pengalaman itu, dan di dalam keprajuritan ketentaraan itu pasti jadi. Kemudian dia berkata gini, kalau saya bilang pergi, prajuritku pergi. Saya bilang datang, prajuritku datang. Saya berkata kepada hambaku kerjakan ini, dia kerjakan. Nah, sekarang Tuhan, Engkau katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Karena aku tahu bahwa Engkau berotoritas. Sama seperti di dalam ketentaraan di mana aku bekerja, itu prinsip otoritas. Pada saat otoritas di atasku berkata kepadaku lakukan ini, aku lakukan. Demikian juga bawahanku aku berkata lakukan ini, lakukan. Dan aku percaya engkau berotoritas, maka ketika engkau katakan sepatah kata saja, maka hambaku pasti sembuh, gak perlu datang. Karena engkau adalah Tuhan yang berotoritas. Saudara, iman yang besar adalah percaya bahwa Tuhan itu berotoritas atas hidup kita. Berotoritas, dan otoritasnya itu adalah otoritas mutlak. Maka ketika Tuhan berkehendak, dia bahkan mengatakan satu kata saja, maka semuanya itu jadi. Bukankah sebenarnya perwira ini keren ya? Karena dia itu menurut saya dia tahu Kejadian pasal 1. Enggak tahu apakah dia baca atau prinsipnya dia tahu prinsip otoritas ini. Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Padahal kemungkinan besar dia belum tahu bahwa Yesus ini adalah Sang Firman. Ya belum tentu tahu, tapi dia tahu prinsip otoritas itu. Pada saat Yesus berkata, maka jadi. Bukankah kita sebenarnya harus naik pada level pemahaman pengertian ini, bahwa Tuhan itu punya otoritas penuh atas dunia ini. Sebelum amanat agung disampaikan, sebelum naik ke surga, Tuhan berkata segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepada aku. Artinya Tuhan yang pegang otoritas. Iman yang besar percaya bahwa Tuhan itu berotoritas atas hidup kita dan atas seluruh dunia ini. Nah, sekarang saya sampai pada sebuah pergumulan begini. Kalau kita percaya Tuhan itu mampu, kalau kita percaya Tuhan itu berotoritas, apakah semua yang kita minta dan doakan, apakah iman yang kita punya itu memang benar-benar akan jadi dalam hidup kita? Kalau kita merujuk kepada dari mana timbulnya iman, maka seharusnya iya. Karena iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, Roma 10 ayat 17. Tapi iman itu bisa saja bercampur dengan keinginan dan keyakinan kita. Bisa, maksudnya bercampur itu kita ini belum tentu bisa membedakan benar-benar apakah yang timbul, keyakinan yang timbul dalam diriku ini karena keinginanku atau karena firman yang memang aku dengar. Sebab kalau dari firman timbul iman, itu iman yang benar. Tapi kalau dari firman yang kita baca terus kita, kayaknya aku yakin ini pasti jadi dalam hidupku. Dan Yesus berkata, Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Lalu kita potong ambil kelimpahannya. Wah, Tuhan memberi kelimpahan kepadaku, maka aku percaya tahun ini aku akan memiliki rumah, memiliki mobil atau kekayaan sekian. Nah, dari situ benarkah itu merupakan iman yang timbul dari firman atau timbul dari firman yang kita ambil dan comot? Padahal kelimpahan sesungguhnya di dalam ayat itu bukan sekedar bicara mengenai uang dan kekayaan, tetapi kehidupan yang penuh di dalam Tuhan. Oke. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, maka bolehlah kita coba untuk melihat begini. Iman yang besar
yang didasarkan pada keyakinan bahwa Tuhan itu sanggup dan Tuhan itu berotoritas, dia berkenan akan berlanjut menjadi iman yang besar dan benar apabila kita percaya bahwa sebenarnya di atas segala yang kita minta dan keinginkan atau kehendaki itu ada kehendak Tuhan yang sempurna, yang lebih baik mungkin daripada apa yang kita pikirkan. Kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, tentu kita tidak detail karena kita tidak membahas tokoh-tokoh Alkitab itu, tapi misalnya kita melihat apa yang terjadi dalam diri Sadrak, Mesak, Abednego, maka sebenarnya kita bisa mendapatkan jalinan yang cukup lengkap mengenai begini, sebuah iman yang besar sekaligus benar. Daniel 3 ayat 17 dan 18 sebagai penutup renungan kita malam hari ini. Sadrak, Mesak, Abednego berkata kepada raja seperti ini ketika peraturannya adalah mereka harus menyembah kepada patung yang didirikan ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ini iman yang besar. Mungkin kalimatnya bisa dibuat kalau jika mungkin agak kerasa seperti ragu, tapi sebenarnya moodnya atau apa yang diungkapkan ini begini, kami ini percaya bahwa Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami dan Dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Lalu dilanjut ayat 18. Tetapi seandainya tidak. Nah, seandainya tidak ini ada dua hal, Saudara. Yang pertama, seandainya Tuhan itu tidak melepaskan kami. Bahkan kalau tingkatan iman ini kita mau urai, seandainya Tuhan itu tidak sanggup, tapi mereka percaya Tuhan sanggup. Seandainya bahkan kalau Tuhan tidak sanggup untuk melepaskan kami, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saya tidak tahu apakah misalnya Tuhan Yesus itu tidak datang ke Kapernaum, maksudnya tidak mau ke rumahnya perwira ini, kemudian ini berandai-andai ya hanya pikiran nakal saja. Terus Tuhan bilang seperti kepada perempuan Sirofenisia misalnya, maaf saya tidak diutus untuk menyembuhkan hambamu gitu. Apakah perwira ini tetap percaya ya kepada Tuhan? Karena tidak ada teksnya, tentu kita tidak boleh mencari pengandaian itu. Tapi dalam fakta kehidupan kita sehari-hari, Saudara, mungkin kita bisa alami seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dan memang Tuhan tidak melepaskan mereka supaya mereka tidak masuk ke perapian. Kita enak, kita sudah baca ya, bahwa ternyata setelah masuk perapian ada sosok keempat, harusnya 3, tapi ada sosok keempat yang dilihat oleh raja seperti dewa atau ada dewa. Kita tahu bahwa secara teologis itu Sang Firman yang menjelma, berteofani menjadi seperti manusia, dan itu Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi kalau kita lihat tokoh-tokoh iman di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ada bagian-bagian di akhir dari Ibrani pasal 11 itu, ada orang-orang yang tidak menerima apa yang mereka percayai, mereka mau terima. Ada orang-orang yang akhirnya mengalami kehidupan yang berat dalam hidup mereka.
karena iman. Ada orang-orang yang tidak mendapatkan apa yang dijanjikan kepada mereka. Ada yang dibunuh, ada yang masuk ke perapian, ada yang mengalami kesengsaraan. Tapi mereka adalah tokoh iman. Jadi malam hari ini sebenarnya secara singkat saya mengajak kita semua untuk bergerak maju dari iman kepada iman yang besar sekaligus menjadi iman yang benar. Iman yang besar sanggup memindahkan gunung, tapi iman yang benar adalah tetap percaya sekalipun gunung itu tidak pindah. Kalau kita memiliki iman yang benar, maka saya percaya sampai akhir hidup kita akan tetap setia kepada Tuhan. Bukankah kesetiaan sampai akhir itu yang menunjukkan bahwa iman kita sebenarnya adalah iman yang besar, sekaligus adalah iman yang benar. Mengerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh, tidak kecewa dan tidak berhenti untuk berdoa, sebab kita tahu Tuhan itu berotoritas dalam hidup kita.